Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran seni rupa. Bahasan kita kali ini mengenai pameran karya seni rupa. Adapun materi pokok yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian dan jenis pameran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik yang pertama dapat mengidentifikasi pengertian pameran karya seni rupa. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi jenis pameran seni rupa. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, sebelumnya ada pertanyaan tentang pameran ini. Dari kalian, ada tidak yang pernah mengunjungi suatu pameran karya seni rupa? Jadi untuk pameran ini sebenarnya prinsip dasarnya adalah tidak jauh berbeda dengan pemajangan barang-barang ya. Jadi pemajangan dalam rumah, misalkan kursi, meja, dan lain-lain, kita kan tidak asal menempatkan saja, pasti dipertimbangkan segi keindahannya. Nah, silakan perhatikan beberapa gambar berikut ini. Di sana tampak ada ruangan yang telah ditata rapi ya, yang ini. Dan ada juga yang ruangan yang belum ditata ya. Untuk ruangan yang telah ditata itu kan tampak penempatan kursi, gambar, dan lain-lain. Itu kan enak dilihat yang pertama, kemudian penggunaannya juga nyaman ya. Jadi ketika kita ingin duduk, kita tidak terhalang oleh mejanya atau oleh barang-barang lain gitu ya. Begitupun juga gambar. Jadi untuk gambar ini bisa terlihat jelas ya, ini gambar apa, itu gambar apa gitu ya. Kemudian untuk yang gambar yang kedua tadi, untuk ruangan yang belum ditata, karena memang belum ditata jadi kan semrawut ya, kelihatannya ada kursi di mana dan lain-lain, itu kan nampak tidak indah ya, dan ruangannya juga tidak dapat difungsikan dengan baik. Begitu juga dengan barang-barangnya ya. Nah, ini juga ada beberapa barang ya, ada beberapa benda gitu. Ada gambar yang pertama ini yang lampu ya. Ini bagian atas itu kan ada bulatan ya, ada dekorasinya gitu, sedangkan lampunya ditempatkan di sini ya. Jadi kan kelihatannya itu kok greget gitu ya, nggak pas gitu penempatannya gitu ya. Kemudian ada juga apa ini, perosotan ya. Itu di sininya betul perosotannya, tapi pas di sini yaitu terhalang oleh tembok. Berarti kan ketika anak-anak main perosotan itu bisa terbentur ke temboknya gitu, terhalang, jadi tidak bebas. Begitupun dengan yang di bawahnya. Ini ada ayunan ya, namun ayunan ini terhalang oleh tembok, berarti kan ya pada akhirnya nubruk gitu kan kalau memaksa menggunakannya gitu ya. Berarti kan tampak betapa pentingnya penempatan itu sesuai dengan fungsinya gitu dan bentuk dari benda tersebut. Nah, kita lihat untuk pengertian pameran karya seni rupa ini. Jadi pameran ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan berupa kepada siapa? Kepada publik melalui media karya seninya ya. Jadi untuk yang membuat patung, nanti yang ditampilkannya adalah patung. Yang membuat gambar misalkan atau
lukisan dan lain-lain, yang ditampilkannya adalah lukisan. Jadi melalui kegiatan ini nanti diharapkan terjadi komunikasi antara perupa, ya. Jadi perupa tadi yang diwakili oleh karya seninya, ya, dengan tadi komunikasinya dengan apresiator. Jadi misalkan saya membuat suatu lukisan, ya. Jadi saya misalkan menceritakan sesuatu melalui lukisan saya dan kemudian diapresiasi oleh apresiator, ya, oleh publik tadi. Nah, sedangkan ini adalah pengertian pameran menurut Galeri Nasional, ya. Jadi pengertian pameran ini adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas, ya. Jadi untuk pameran ini kan kalau dilihat dari kata-katanya, ya, itu kan dasarnya adalah pamer, berarti mempertunjukkan, memperlihatkan, menampilkan sesuatu, ya. Dan dalam hal ini yang ditampilkan atau yang ditunjukkannya adalah karya seni rupa, baik itu seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi, atau mau seni rupa terapan maupun seni rupa murni. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis pameran. Di sini ada berdasarkan waktu penyelenggaraannya, ya. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama periodik. Periodik ini merupakan pameran yang diselenggarakan secara berkala, ya. Jadi pada periode-periode tertentu, misalkan ada 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, ya. Jadi intinya rutin, ya, jelas waktunya kapan, berapa kali dalam setahun gitu misalkan. Kemudian yang kedua adalah insidental. Jadi merupakan pameran yang diselenggarakan jika memang diperlukan, ya. Jadi bisa kapan saja gitu. Jadi tidak terpatok harus 1 tahun sekali atau bagaimana gitu. Kemudian yang berikutnya adalah permanen. Jadi pameran ini diadakan di tempat yang tetap, tidak berubah, akan selalu ada di situ, ya. Kemudian bukanya juga bisa hampir setiap hari, misalkan pada jam tertentu, ya. Nah, untuk pameran ini sebenarnya paling banyak ditemuinya itu di museum atau tempat bersejarah, ya. Kemudian ada juga pameran yang berdasarkan jumlah senimannya, ya, yaitu ada pameran perorangan dan juga ada pameran kelompok. Untuk pameran perorangan atau pameran tunggal ini merupakan pameran yang diselenggarakan oleh seseorang, ya, yang biasanya itu hanya terdapat jenisnya itu hanya 1 karya saja, misalkan lukisan saja gitu, ya, atau patung-patung saja gitu. Kemudian yang kelompok yang kedua, yaitu merupakan pameran yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok atau komunitas dan menampilkan banyak karya seni, ya, dari berbagai seniman tentunya, ya, karena pokoknya itu pameran berdasarkan jumlah senimannya kan gitu. Dan yang berikutnya adalah pameran yang dilihat dari ragam jenis karya yang ditampilkan, ya. Yang pertama itu adalah heterogen. Untuk heterogen ini adalah karya seni yang ditunjukkannya itu ada beragam jenis, ya. Jadi tidak hanya lukisan saja misalkan, tapi bisa jadi ada lukisan, ada patung misalkan, atau ada seni rupa murni dan juga ada seni rupa terapannya misalkan. Jadi beragam, ya. Dan yang berikutnya itu ada yang namanya homogen. Untuk homogen ini adalah pameran yang menunjukkan atau menampilkan satu jenis karya seni saja, ya. Bisa jenisnya itu lukisan atau bisa patung saja gitu. Bisa golongannya itu jenisnya itu bisa 2 dimensi saja atau 3 dimensi saja, atau seni rupa terapan saja, atau mungkin seni rupa murni saja gitu, ya. Intinya adalah dibatasi hanya 1 jenis.
Nah, terima kasih. Semoga penyampaian tadi bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.